Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengarkan Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Anak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati hati yang tersuci dari Bunda Maria, atau gelar lainnya adalah hati Maria yang tak bernoda. Dikenal dalam istilah bahasa Inggris The Immaculate Heart of Mary. Dan perayaan ini itu mengikuti perayaan Hati Kudus Yesus. Kemarin kita baru saja merayakan pesta besar, hari raya pesta Hati Kudus Yesus. Dan hari ini kita mengikutinya dengan perayaan peringatan dari hati Maria yang tak bernoda, atau hati yang maha suci dari Bunda Maria. Pertanyaannya, kenapa kita kok merayakan hati Bunda Maria setelah perayaan Hati Kudus Yesus? Jawabannya sederhana, karena hati Maria adalah respon kasih terhadap kasih dan hati Tuhan Yesus. Kemarin kalau teman-teman mendengar khotbahnya Romo Adrian, Hati Kudus Yesus menjadi simbol kasih Tuhan, kasih Allah yang total, yang radikal kepada manusia. Dan sekarang kita lihat respon manusia apa? Respon manusia adalah mengasihi Allah kembali dengan total. Dan model dan teladan terbaik adalah Bunda Maria, yang memberikan hatinya secara total kepada Yesus, kepada Tuhan, dari awal sampai akhir. Makanya gelar yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai hati Maria yang tak bernoda, Immaculate Heart of Mary. Kenapa? Karena noda dosa itu membuat kita terikat pada hal-hal duniawi, sehingga kita tidak bisa mencintai Tuhan secara penuh. Bunda Maria tidak memiliki noda dosa, sehingga seluruh jiwa dan hatinya untuk mencintai Tuhan. Ini respon terbaik terhadap kasih Tuhan yang total, ya kita mengasihi kembali Tuhan dengan total, dengan radikal. Pertanyaannya kemudian, Romo, bagaimana kita bisa menanamkan dan memiliki hati seperti Bunda Maria yang tak bernoda, yang suci, yang total mencintai Yesus? Mungkin jawabannya kita bisa merenungkan sedikit dari Injil hari ini. Ya, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang ditemukan di bait Allah. Kalau kita baca sekilas, seolah-olah
Bunda Maria dan Santo Yosef itu orang tua yang ceroboh ya. Kok anak kecil ditinggalin ya, tertinggal di kota Yerusalem. Tetapi kalau kita lihat konteks sejarahnya nggak demikian juga ya. Kenapa? Karena Yesus ini usianya sudah 12 tahun. Ya mungkin kelas 5 SD sekarang. Sudah cukup dewasa. Ya sudah cukup dewasa. Dan usia segini pada zamannya Tuhan Yesus, Bunda Maria itu sudah diberi kepercayaan untuk lebih mandiri, untuk menjaga dan merawat anggota keluarga yang lebih muda lainnya. Biasanya kalau mereka pergi ke Yerusalem itu rombongan besar, ya keluarga besar, ya satu kampung ya, kayak mudik seperti itu. Dan kalau mudik kan biasanya saling menjaga ya. Jadi anak yang lebih dewasa akan menjaga yang lebih kecil. Jadi Yesus diberi kepercayaan ini sama orang tuanya. Namun kemudian Bunda Maria dan Santo Yosef baru sadar ternyata Yesus nggak ada di rombongan pulang ini. Dan bagaimana mereka dengan sangat cemas, ya, ini anak satu-satunya hilang lagi ya, mencoba mencari Yesus. Ini seperti mencari jarum dalam jerami ya. Kota Yerusalem itu kota besar. Dan ini konteksnya lagi ada perayaan Paskah Yahudi, ya ramai sekali. Dan bagaimana Bunda Maria dan Santo Yosef pelan-pelan ya mengunjungi tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi. Dan akhirnya sampai ke Bait Allah dan menemukan Yesus. Dan jawaban Yesus ini agak susah dimengerti ya. Waktu Bunda Maria bilang, "Kenapa kamu melakukan ini kepada kami?" Yesus bilang, "Kenapa kamu mencari aku? Saya harus tinggal di rumah Bapakku." Ya, Bunda Maria dan Santo Yosef tidak mengerti. Dan apa yang dilakukan Bunda Maria? Dia mengatakan ya, Lukas mengatakan bahwa dia menyimpan semuanya di dalam hati. Saya sering mendapat pertanyaan, kenapa Bunda Maria kok menyimpan di dalam hati ya? Bukankah ini seolah-olah Bunda Maria ini memendam semuanya di dalam hati? Bukankah nama kerennya itu mensupres ya perasaannya di dalam hati? Nanti Roma bisa jadi luka batin ya. Nanti bisa jadi emosinya gak stabil Bunda Maria karena semuanya dipendam gitu ya. Semuanya disimpan di dalam hati, disupres ya. Memang kalau kita lihat psikologi modern seperti itu. Untuk menjawab itu kita harus lihat kembali ke bab 2 ayat 19. Kata yang sama digunakan ya. Bunda Maria menyimpan segalanya dalam hati dan kemudian merenungkannya ya. Dalam Injil hari ini tidak dikatakan, tapi kalau kita kembali beberapa ayat dijelaskan Bunda Maria menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Jadi Bunda Maria tidak hanya menyimpan dan memendam, tapi direnungkan. Dan ini menurut saya kuncinya. Kejadian dalam hidup Bunda Maria dia renungkan. Dia bertanya, Tuhan mau apa sih? Rencana Tuhan buat saya apa? Makna dari peristiwa ini apa sebenarnya? Dalam bahasa kerennya itu Bunda Maria melakukan kontemplasi. Mencoba mencari makna dalam peristiwa hidupnya. Mencoba bertanya Tuhan mau apa? Waktu dia mengandung ya, dan bukan anaknya Yosef, anak ya dari kuasa Roh Kudus, Bunda Maria bertanya, Tuhan mau apa? Waktu dia melahirkan di kandang, ya, Bunda Maria bertanya, Tuhan, rencana kamu apa? Dan sekarang Bunda Maria juga bertanya, Tuhan, anak ini kok agak aneh ya. Kamu mau apa dengan kejadian ini? Nah, hebatnya lagi, ya, Bunda Maria itu tidak hanya merenungkan, tapi akhirnya hasil kontemplasinya menjadi aksi. Ya, bahasa kerennya itu contemplare et alis contemplata tradere. Salah ya. Ini moto Dominikan ya, mengkontemplasikan dan membagikan ya, dia yang menjadi bahan atau buah kontemplasi kita. Ini Bunda Maria ini sangat Dominikan ya. Karena tidak hanya kontemplasi tapi dibagikan hasil kontemplasinya ini. Makanya Bunda Maria ini bukan tokoh yang pasif, tapi tokoh yang sangat proaktif. Kalau kita perhatikan kisah hidupnya Bunda Maria, dia seorang yang penuh dengan movement, penuh dengan aksi.
Waktu dia menerima kabar dari malaikat, dia langsung turun ke selatan ketemu ya sepupunya Elizabeth. Kemudian kembali lagi ke Nazaret. Dari Nazaret ikut Yusuf ke Bethlehem. Kemudian ikut ke Mesir. Dari Mesir kembali lagi. Ya, kemudian ke Nazaret lagi. Dan dikatakan hari ini setiap tahun mereka berkunjung ke Yerusalem. Ya. Dan waktu Yesus memulai ya pelayanannya, dia juga ikut Yesus sampai disalib. Dia ikut. Dan ikut gerejanya yang Yesus dirikan juga. Jadi luar biasa sekali bagaimana Bunda Maria sangat aktif dalam mengikuti Tuhan Yesus, dalam mencintai Tuhan Yesus. Itu kenapa? Karena dia berkontemplasi, karena dia merenungkan di dalam hatinya apa rencana Tuhan buat saya. Ini mungkin tips sederhana, ya kita tidak memendam ya kejadian-kejadian, tapi kita renungkan seperti Bunda Maria. Kita tanya Tuhan mau apa dengan kejadian ini? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk mencintai Engkau lebih dalam lagi? Seperti Bunda Maria yang hatinya yang kudus, hatinya yang suci, tak bernoda karena dia memberikan semuanya secara total, secara radikal untuk mencintai Tuhan. Amin.